ekstraksi entah itu maserasi kemudian ataupun perkolasi, itu kan kemudian kita dapat sediaan ya, entah itu ekstrak kental ataupun ekstrak cair ya, yang kita lakukan standarisasi. Nah fungsinya itu agar sediaan itu menjadi sediaan yang bermutu, sediaan aman, dan juga dapat bermanfaat. Jelaskan. Tadi belum terjelasin lagi Mas Ika. Tapi ini Pak Ferdi kok harus dilakukan ya, terutamanya kepada ekstrak, meskipun sebelumnya pada saat simplisia itu juga harus dilakukan standarisasi terlebih dahulu ya. Karena apa? Kadang kan ada beberapa simplisia itu yang dia itu mengandung beberapa zat ataupun kandungan yang berbahaya ya, seperti misalkan pada saat proses penanamannya dia menggunakan pestisida ya, kemudian pada saat proses pemanenannya kemungkinan dia tercampur pada logam berat ya, kemudian ataupun senyawa-senyawa toksik lainnya. Oke, kemudian untuk parameter spesifik dan non spesifik kan ada dua. Bedanya apa sih? Yang pertama, untuk yang spesifik itu lebih mengamati ke kandungan kimia yang pertama, dan itu dilihat dari aspek kualitatif ataupun kuantitatifnya ya. Karena kenapa dilihat dari kandungan kimianya? Karena kandungan kimia itu nanti yang akan memberikan efek langsung terhadap efek farmakologi suatu obat atau suatu bahan obat ya. Kemudian untuk yang non spesifik itu tidak terkait dengan aktivitas dari farmakologinya. Oke, ini untuk yang parameter spesifik itu coba dibaca dulu ya. Ini kan ada deskripsi tata nama, kemudian sampai bawah itu ada nama, mulai dari nama ekstrak, kemudian nama latin ya. Ini sekedar kita tahu aja. Nah kemudian ada yang namanya uji organoleptis ya. Uji organoleptis itu lebih mengamati ke fisiknya ya, jadi seperti bentuk, kemudian warna, kemudian bau, rasanya ya. Secara organoleptis ini perlu karena kenapa? Karena ini berfungsi untuk memberikan pengenalan awal kepada kita secara sederhana namun tetap dengan data yang seobjektif mungkin. Kemudian dilihat juga senyawa terlarut di dalam pelarut tertentu. Kita juga perlu melihat simplisia tersebut akan terlarut di pelarut yang seperti apa ya. Misalnya pelarut polar ataupun pelarut non-polar itu harus kita ketahui terlebih dahulu. Kemudian kalau tadi yang spesifik, cara parameter non spesifik ya, itu kita lihat dari susut atau bobot pengeringannya biasanya. Susut pengeringan itu kenapa diperlukan? Karena untuk memberikan batasan maksimal ya, atau rentang tentang besarnya senyawa yang hilang pada saat dilakukan proses pengeringan. Karena sebagian besar simplisia itu kan diperoleh dengan cara pengeringan ya. Jadi mulai dari simplisia basah, sebelum dia dilakukan metode ekstraksi, dia dilakukan pengeringan terlebih dahulu ya. Kenapa? Karena ya mungkin biar awet ya, kemudian untuk penyimpanannya juga lebih lama ya kan, jadi lebih efektif dan juga lebih efisien. Kemudian ada parameter bobot jenis, ini menggunakan alat yang namanya pignometer ya, alatnya kecil, bisa dilihat di gambar berikut. Ya, kemudian ada uji kadar air juga. Ini perlu dilakukan karena untuk memberikan gambaran kepada kita tentang batasan atau minimal atau mungkin rentang ya, rentang tentang besarnya kandungan
air dalam satu bahan simplisia. Dan ada uji kadar abu. Sap larut. Nah, kemudian ada residu pestisida, logam berat tadi ya, yang saya sampaikan ya. Oke, selain pestisida, logam berat juga ada mikroba, termasuk senyawa toksik yang mungkin dapat mengganggu ya. Mungkin selain mikroba ada kapang, kemudian kamir ya, dan aflatoksin, itu semua kandungan yang bersifat toksik atau bersifat berbahaya, dan dia itu sebagai cemaran dalam simplisia. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, sebenarnya itu materi tambahan aja ya, karena kemarin belum saya sampaikan sebelum UTS. Masih ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada, Pak. Belum ada. Kalau belum ada, silahkan dilanjutkan presentasinya yang kemarin.